Halo guys, kenalin nama aku Safina Amalia Yahya. NIM aku 26050120140169 dari Oceanografi A. Kali ini aku mau ngejelasin modul 1, penginderaan jauh dan pemetaan laut. Nah, di modul 1 ini kita cuma belajar interface masih pengenalan tentang AirMapper sama Landsat dan lain-lain gitu. Terus kita lanjut ya. Nah, ini adalah apa-apa yang bakal aku jelasin di materi kali ini. Yang pertama tuh ada pengertian penginderaan jauh. Tahu nggak sih kalian tuh penginderaan jauh tuh apa? Terus ada Landsat. Landsat tuh apa sih? Terus aku bakal jelasin juga tools-tools yang ada di AirMapper. Aku juga bakal jelasin pengolahan citra apa aja yang aku lakuin di modul 1 ini. Terus lanjut. Nah, yang pertama nih ada pengertian. Menurut Sutanto 1987, penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Nah, tahu nggak sih kalian manfaatnya penginderaan jauh itu apa? Jadi, penginderaan jauh itu sangat bermanfaat dalam membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara, fotogrametri, interpretasi citra dari sensor non-fotografi baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan citra digital. Nah, lanjut ya guys, ini ada gambar satelit-satelitnya gitu. Terus yang kedua, Landsat. Tahu nggak sih kalian Landsat itu apa? Nah, Landsat yang dipakai di modul ini tuh Landsat 8. Landsat 8 diluncurkan pada 11 Februari 2013. Satelit pemantauan bumi ini memiliki dua sensor, yaitu sensor operational land image atau OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS. Citra ini memiliki 11 band yang terdiri dari citra multispektral resolusi 30 meter, pankromatik resolusi 15 meter, dan thermal resolusi 100 meter. Citra pankromatik resolusi 15 meter ini biasanya digunakan untuk penanjaman citra. Landsat 8 hanya memerlukan waktu 99 hari untuk mengorbit bumi dan melakukan liputan pada area yang sama setiap 16 hari sekali. Terus, pengelolaan arsip data citra masih ditangani oleh Earth Research Observation and Science atau EROS Center yang datanya dapat kita download di website https://earthexplore.usgs.gov. Nanti citra yang bakal kita download tuh dari website ini guys. Kita bisa download citra manapun, tanggal berapapun, dimanapun lewat website ini dan gratis. Terus yang ketiga, AirMapper. Nah, tahu nggak sih kalian tuh AirMapper itu apa? AirMapper adalah salah satu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data, citra, atau data satelit. Nah, nih tools-tools yang digunakan pada modul 1 ini. Di antaranya itu ada load dataset, edit logarithm, zoom box tool, RGB, refresh image with 99% clip on limits, geolink, polyline, polygon, cell value profile, dan cell coordinate. Yang pertama itu ada load dataset. Nah, tools load dataset ini berguna untuk membuka citra yang disimpan di drive tertentu dan dapat kita lakukan dengan mencari drive pada menu volume, kemudian quick drive di mana kita menyimpan data citra. Jadi data citra yang udah kita download dari website tadi bisa kita masukin lewat toolbox ini. Yang kedua ada edit logarithm. Nah, edit logarithm digunakan untuk melakukan berbagai pengolahan citra satelit kita. Citra satelit setiap kanal atau band yang diolah dapat dianggap sebagai suatu lembaran citra atau layer yang dapat kita identifikasi sebagai pseudo layer, red layer, green layer, maupun beberapa layer lainnya yang dibutuhkan dalam pengolahan citra. Terus ada beberapa menu-menu yang bisa kita pakai waktu pakai toolbox edit logarithm, yaitu ada kayak memotong layer, copy, paste, dan duplicate layer. Terus lanjut, ada RGB. RGB adalah singkatan dari Red, Green, Blue yang merupakan ruang warna standar yang didasarkan pada akuisisi frekuensi warna oleh sensor elektronik.
Nah, di RGB ini pas kita pencet RGB-nya, nanti data citranya tuh bakal berwarna gitu guys. Ada lapisan layer, ada red layer, green layer, blue layernya gitu. Jadi nanti makin menyerupai warna aslinya di bumi. Terus ada zoom box tool. Nah, zoom box tool ini digunakan untuk memperbesar citra dalam kotak. Jadi kalau kita misal mau memperjelas suatu citra di tempat tertentu, kita bisa pakai zoom box tool biar lebih kelihatan jelas citranya tuh bentuknya kayak gimana gitu. Terus ada refresh with 99 image with click on limits. Nah, ini tuh digunakan untuk penajaman kontras. Jadi waktu kita pencet ini, citranya bakal kayak lebih tajam gitu, warnanya lebih jelas, semuanya lebih jelas. Jadi bakal kelihatan banget kontrasnya. Terus ada geolink. Nah, geolink ini adalah tools yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih window image dalam ruang koordinat geografik. Jadi nanti di geolink ini kita bisa bandingin dua citra dalam koordinat yang sama, tapi kita bisa lihat perbandingannya gitu. Nah, di geolink ini nih ada beberapa macam. Yang pertama itu ada polyline. Polyline adalah fasilitas AirMapper untuk mengetahui jarak antar titik. Dimanapun kita ingin menarik garis dari satu daerah ke daerah lain, maka panjang jaraknya akan diketahui secara real time dan akurat walaupun hanya dalam gambar. Ini tentunya akan memudahkan kita untuk mengambil data tanpa harus survei secara langsung. Jadi jarak yang diambil dari gambar itu sama kayak jarak di aslinya. Terus yang kemudian ada polygon. Polygon dapat dimanfaatkan untuk mencari luasan suatu wilayah dengan menghubungkan dari satu titik ke titik yang diinginkan hingga membentuk seperti lingkaran atau persegi atau apapun, pokoknya bentuk bidang datar yang digunakan buat kita bisa ngukur luas wilayah tersebut. Jadi nanti persegi yang mengelilingi wilayah tersebut bakal kita ketahui luas wilayahnya walaupun dari data citra doang. Terus lanjut ada cell value profile. Nah, ini tuh gunanya untuk melihat nilai pada suatu pixel dalam citra. Jadi setiap citra kita tuh punya nilai pixel tertentu. Nah, dengan menu ini kita tuh bisa lihat pixel dia berapa, apa aja isinya, di sana tuh koordinatnya berapa gitu, kita bisa lihat. Terus ada sel koordinat. Nah, ini nih yang penting banget. Sel koordinat berfungsi untuk melihat posisi koordinat citra. Jadi misalnya kita dapat citra di Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa tuh koordinatnya berapa sih? Nih kita tuh bisa lihat di menu ini. Selanjutnya guys, pengolahan citra. Nah, di mode 1 ini pengolahan citra tuh ada 4. Ada penggabungan citra, cropping citra, reading data value, sama geolink. Kita lanjut aja ya. Yang pertama itu ada penggabungan citra. Penggabungan citra dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa layer citra pada file pencitraan yang berbeda-beda. Tujuan dilakukannya penggabungan citra adalah agar citra mentah dapat menjadi suatu citra yang utuh dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya. Terus, yang kedua ada cropping citra. Nah, cropping citra dilakukan dengan tujuan untuk melihat citra dengan lebih spesifik, yang dilakukan dengan menggunakan zoom toolbox sehingga kita bisa lihat daerah yang kita zooming secara lebih jelas dan nyata, dan akan memudahkan kita melihat dan mengidentifikasi kondisi geografik aslinya. Terus lanjut ada reading data value. Nah, di reading data value ini ada dua, ada reading cell value profile dan reading cell koordinat. Cell value profiles menunjukkan mengenai profil nilai sel. Jadi apakah suatu daerah tersebut mempunyai topografi dataran tinggi ataupun rendah. Tinggi dan rendahnya suatu daerah di sini ditunjukkan oleh pixel warna dari data citra tersebut. Terus, sel koordinat sesuai dengan namanya ialah merupakan fasilitas dalam AirMapper untuk mengetahui posisi daerah tertentu dengan melihat garis lintang dan bujurnya dengan mengarahkan pointer pada suatu titik tertentu. Kita dapat mengetahui letak koordinat garis bujur dan lintang daerah yang kita inginkan pada citra tersebut. Terus ada polyline. Polyline adalah fasilitas AirMapper untuk mengetahui jarak antar titik dimanapun
kita ingin menarik garis dari suatu daerah ke daerah lainnya, maka ini tuh bakal ngetahuin jarak aslinya tanpa harus survei langsung. Terus ada poligon. Poligon dapat dimanfaatkan untuk mencari luasan suatu wilayah dengan menghubungkan satu titik dengan titik lainnya, membentuk suatu bidang datar yang mengelilingi wilayah tersebut pada suatu citra, dan kita akan mengetahui luasan wilayah daerah suatu wilayah itu dari citra tersebut. Selanjutnya ada geolink. Nah, di dalam modul ini tuh kita pakai 3 geolink. Yang pertama ada geolink to window. Geolink to window adalah fasilitas dalam AirMapper untuk membandingkan window citra yang satu dengan citra lainnya yang berbeda. Jadi beda window tapi satu koordinat, tapi kita bisa lihat di tahun berbeda tuh bedanya apa. Terus ada geolink to screen, merupakan fasilitas yang dapat membuat kita dengan mudah menggabungkan window pencitraan yang berbeda. Jadi bisa terlihat seberapa berbedanya kedua citra di daerah yang sama dengan berbeda tahun pengambilan datanya. Jadi nanti disatuin gitu, 2 ditumpuk jadi satu. Nah, nanti kan bisa lihat citra yang dulu tuh kayak gimana dan citra yang sekarang tuh kayak gimana, disatuin gitu. Terus yang terakhir ada geolink overview ROM. Dalam proses ini dilakukan terhadap suatu analisa dengan cara mengoperasikan 2 atau lebih citra pada layar yang berbeda, tapi hanya dioperasikan pada satu layar saja, yang dapat digunakan untuk mengetahui titik suatu objek yang akan kita analisis dengan lebih fokus dalam melakukan perbandingan suatu citra. Jadi misalnya kita di Windows 1 kita pencet di satu titik, nanti di titik satunya bakal ngikutin apapun yang kita pencet di window yang satunya. Nanti bakal tahu deh perbandingannya kayak gimana. Nah, segini aja ya guys review dari aku. Semoga ini bermanfaat. Hope I can help you guys. With love, Safina. Bye bye.